Halo guys, balik lagi dengan kita di Ngobrol Bareng GT. Kayaknya episode kali ini spesial banget sih, no? bener banget. Karena kita pada episode kali ini membahas tentang LDR, Long Distance Relationship. Karena menurut aku nggak semua orang itu bisa menjalani hubungan LDR itu. Iya, Benar banyak nggak, tantangannya. Iya benar, banyak banget tantangannya dan nggak semua, karena banyak tantangannya itu nggak semua orang yang bisa lewatin LDR itu sampai nikah gitu kan. Iya. Nah, di bintang tamu kita pada malam hari ini itu sangat spesial karena mungkin bisa dibilang pakarnya kali ya dalam LDR. Kenalin dulu nih Kak. Iya. Karena bentar dulu, no. Karena apa aku bilang pakar? Karena dia udah sukses menjalani LDR-nya sampai nikah loh, sampai guys. nikah ya? Sampai nikah, benar. Oke, kita perkenalkan dulu. Pada malam ini aku Ingrid sebagai host dan juga di sebelah kanan saya ada Stefano yang juga sebagai pejuang LDR nih ya. Dan di sebelah kiri kita ada Mas Gary. Halo Mas Gary. Halo Mas Gary. Nah Mas Gary kayaknya kayak halo-halonya gitu nunjukin cincinnya ya Mas. Iya dong, bersilau ya. Oh, bersilau banget. Kayak pamer banget ya. Titanium itu Mas. Titanium. Ya, Mas? Titanium. Enggak, perak doang. Oh. Bohongan nggak Mas itu? Bawa KW sih sekarang sih. Oh, Ya. gitu. Ngasih di Pegadaian. Oh, Ya. gitu. Oh iya, Mas Gary. Kalau karena kita pada malam ini membahas tentang LDR, menurut Mas Gary, LDR itu apa sih? LDR ya. Iya. Ya, kalau LDR kan anak-anak udah tahu ya, long distance relationship ya kan. Iya, betul. Jadi katakan membangun relasi dengan jarak jauh ya kan, yang dipisahkan oleh jarak ya kan. Iya. Seperti itu sih. Kalau menurutku LDR itu ya menjalin hubungan, jadi membangun hubungan satu sama lain, ya kan. Kalau saya case-nya saya ketika tahun lalu, ya kan, itu menjalin hubungan saya dengan yang sekarang jadi istri saya. Istri ya, istri. Istri langsung batu-batu gitu. Ya, menjalin hubungan secara jarak jauh sih, itu sih intinya sih. Ya menjaga hubungan dengan jarak jauh, Jarak ya kan? jauh gitu. Ya tetap saling mengasihi, bagaimana cara saling mengasihi, bagaimana tetap saling membangun rasa cinta satu sama lain, seperti itu sih. Walaupun jarak jauh tapi cinta Betul. itu harusnya makin bertambah Betul, gitu ya Mas. betul, seperti itu Kalau sih. buat Stefano nih, yang juga sebagai pejuang LDR menurut kamu itu apa sih? Sama aja sih sebenarnya kalau menurut saya sih. Menurut aku ya. Iya, aku aja lah. Aku aja lah. Membangun sebuah hubungan jarak jauh itu sangat susah sih. Iya benar. Karena perlu saling percaya, Iya, komunikasi yang baik. betul. Ya, itulah menurut saya. Kalau menurut Inggris sendiri apa nih? Oh iya. Sebagai Karena aku juga pernah ngalamin hal LDR, ngalamin lah. Kalau LDR menurut aku itu ya di situ benar-benar kesabaran kita tuh diuji, benar nggak tuh? Daripada betul. hubungan biasa yang kayak satu kota, itu LDR tuh menurut aku tuh paling berat. Di situ kesetiaan diuji, kesabaran diuji, gitu. Pokoknya kepercayaan lah, kita tuh dibohongin atau enggak. Ntar bilangnya mau tidur, ternyata lagi pergi gitu. siapa tahu kan lagi main Mobile Legends. Oh iya bisa. Benar. Kan cowok kan kayak gitu. Iya, makanya ada juga orang yang bilang LDR tuh long distance rela dibohongin Iya. gitu. masuk Benar. ya. masuk. Kadang lagi teleponan itu kan, lagi teleponan, terus aduh mau tidur nih, taunya main. Main game. Masih mending sih kalau main game, tapi kalau bilang pergi mau tidur tapi ternyata pergi, Nah itu. aduh aku ngantuk banget nih beb gitu. Padahal tuh udah siap-siap lagi mau pergi gitu. Tapi nggak tahu juga perginya sama siapa kan. Makan durian mungkin kan. Oh ya bisa jadi. Makanya tuh nggak bilang sama pacarnya. Iya. Kan. Kalau Mas Gary pacaran udah berapa tahun? Pacarannya dulu nih. Pacarannya totalnya baru 7 tahun sih. 7 tahun. Itu baru. pacarannya langsung LDR Nah, atau jadi enggak? Pacarannya itu 5 tahun dalam kota. Jadi Oh, kan 5 tahun. saya kan ketemu di Semarang, ya kan. Iya. Kebetulan istri saya itu satu gereja, ya kan. Oh, satu gereja. Satu gereja di Semarang.
Ya 5 tahun dari kuliah dari tahun 2013 ya kan. 5 tahun saya 5 tahun kerja di Semarang, puji Tuhan dapat kerjaan lagi, bisa berkarir di luar Semarang, di luar pulau gitu kan. Dari 2018 saya cabut dari Semarang, keliling-keliling kota ya kan, pulau antar pulau gitu. 2 tahun sih LDR saya. Oh jadi 2 tahun LDR. Betul, jadi 5 tahun dalam kota, 2 tahun LDR. 2 gitu tahun. sih. Terus kalau Vano, kamu berapa tahun pacaran? Baru sih. Baru. Baru. Tapi kayaknya kamu udah lama deh, karena kamu pacarannya udah lama, aku udah berapa kali. Nggak kerasa kok 4 tahun itu. Oh iya. Oh, udah 4 tahun ya Pak Oh udah ya? 4 tahun ya? 4 tahun ini 2000 berapa sih? Ini 2016. Oh ya 2016. Oh iya ya. Berapa Berapa tahun pacaran? Oh 4 tahun tadi. 4 tahun tadi langsung LDR LDR apa? atau satu kota dulu gitu? Satu kota dulu. Kebetulan lagi di apa? Bukan lagi di ini apa? Memang tinggalnya di Palembang. Tapi karena pendidikan pacar saya, jadi Oh ya kamu Ya. beda berapa tahun sama Lady? cuma 2 kok. Oh 2 tahun. Oh ya. Jadi pas 2 Lady ke Bengkulu itu karena mau pendidikan. Pendidikan kuliahnya. Oh gitu. Terus kalau menurut Mas Gary selama 2 tahun perbedaan 5 tahun dan 2 tahun pacaran itu apa sih yang membedakan pas LDR sama pas satu kota itu, apa bedainnya? Oh, ngerasain banget rasanya. Ya kan, ngerasain ketika aku udah 2 tahun di sini katakan. Dan lagi pula kan saya udah 2 tahun masuk ke Palembang di sini ya. Jalan tahun kedua. Rasanya beda banget. Jadi kayak yang dulu yang tiap hari atau tiap malam itu bisa datangin ke rumahnya, katakan say hello doang, ya kan, numpang makan. Ketahuan ya. Ketahuan banget. Say hello, jadi cuma ngasih kabar tiap hari bisa ketemu, terus tiap minggu bisa berangkat bareng gereja gitu kan. Oh, Jadi enak tuh lah. bisa main ke rumahnya, dia juga bisa main ke rumah, kok enak gitu kan. Terus ngerasain LDR itu rasanya tuh kayak, aduh, aku di sini tuh siapa, nggak ada teman-teman lagi ya kan. Tiap malam yang biasa diajakin katakan dari makan tuh nggak ada ya kan. Di sini kayak apalagi Jadi ngekos, sendiri kan ya. Jadi aduh nggak ada yang bisa nemenin. Jadi kalau saya kita curhat pun katakan pengen cerita pun dia kan akan mungkin dia sibuk ya kan. Ketika malam pun udah ketiduran apa gimana kan wajar gitu kan kayak gitu. Katakan aku mau ada kayak gini, saya juga punya kesibukan lagi ya kan. Iya, benar. Dia pengen cerita katakan mau nggak bisa nanggepin kan kayak gitu. Iya, benar. Jadi nggak Kayak bisa kayak kita terbatasi waktunya gitu. nggak pas gitu. Kalau lagi misalnya Mas Gary lagi available, ternyata kakak ya, aku punya kakak. Ternyata kakak tuh misalnya lagi sibuk ngerjain tugasnya ya. Sama kayak aku pernah sih kemarin waktu aku kerja, itu kan lagi LDR juga tuh. Wah, sama siapa? Sama yang mana? Sama yang ini lah. Sama yang ini. Kemarin ya dekat sih sebenarnya Jakarta Tangerang kan, cuma kan lumayan LDR lah. Maksudnya karena kita nggak bisa ketemu kan. Dimana waktu itu jam kerja aku lebih menyita waktu kayak kerja 12 jam gitu. Giliran aku udah pulang, kayak pulang aku tuh kayak udah larut malam, dia kan udah tidur gitu. Sama capek aku juga. Iya benar. Makanya apa-apa saya ngabarin. Kalau menurut Mas Gary ngabarin tuh penting banget nggak? Oh penting menurutku, meskipun tidak serutin ya, maksudnya tidak sesering dahulu katakan dulu kuliah itu kan kita kuliah itu paling pagi sore ya kan, atau mungkin malam pun ada kelas malam gitu kan bisa ngabarin kan ketika kuliah bisa WA atau segala macam. Tapi ketika udah menginjak dunia kerja itu sangat sulit dipungkiri untuk kita ngabarin terus gitu ya, online terus gitu susah banget ya kan. Nah, katakan kita saling ngertiin sih ya kan, apalagi saya kerja waktu itu dia masih kuliah ambil S2-nya kan. Mungkin ketika masih kuliah bisa ada waktu senggang kan, gitu kan. gitu kan. Kalau kerja kan udah beda ya waktunya. Apalagi saya katakan udah pagi sampai sore ya kan, udah di lapangan di kantor ya kan, udah sampai di kantor capek, pulang ke kos capek gitu kan, malah aku yang ngerasa katakan nggak bisa ngabarin ya gitu kan. Nah, itulah penting sekali, penting banget ya kan. Iya benar. Kalau Mas Gary tuh maksudnya tuh yang harus setiap saat gitu nggak sih? Oh enggak sih. Atau cuman kayak aku mau pergi atau udah pulang ngabarin gitu atau gimana? Enggak setiap saat ya kan, karena
kita saling ngerti ya, katakan oh aku kerjaku jam sekian sampai jam sekian ya, tahu gitu kan. Yang penting ngabarinnya ngingetin aja sih, reminder ya kan, jangan lupa makan gitu segala macam. Jadi hal-hal kecil kayak itu kan tetap juga ngabarin gitu. Tidak mestinya aku mau kesini, kamu udah makan belum gitu kan. Ya cuma hal-hal kecil aja cukup menurutku sih seperti itu. Tidak harus sejam sekali, 2 jam sekali gitu. Kan ada emang tipe pasangan tuh yang kayak tiap menit, tiap detik tuh harus ngabarin gitu kan. Mungkin lagi nggak ada kerjaan. Bisa sih, bisa. Bener. Kalau itu benar kayak Mas Giri tadi kan apa lagi Karena kerja, Mas Giri lagi sibuk. kerja sibuk. Kalau udah kuliah LDR kan mau ngapain lagi selain kuliah, sudah udah pulang. Oh iya. Ini aku mau makan sama teman-teman aku, nih ngabarin ya. Kayak Vano. Aku mau futsalan nih kan alasannya. Enggak, soalnya kan itu menjalin hubungan itu kan ada apa? Iya. Apa harus ada komunikasi yang baik itu Iya, kan benar. salah satu ini kuncinya. Iya. Karena LDR tuh pentingnya tuh di komunikasi. Betul, saling ngertiin lah. Katakan aku lagi sibuk ngapain, katakan kamu punya kesibukan lain, katakan oh kamu main sama teman-temanmu ya kan. Ya masa aku tanyain kamu di mana sekarang ya kan. Iya, benar, kamu benar. sama siapa aja ya kan. Ya tetap ngasih kebebasan gitu sih. Iya, benar. Tapi tetap ada batasan-batasannya ya kan. Ya sudahlah, kita kasih bebasan aja sih kayak gitu sih. Itu sih menurutku. Kalau Vano? Kalau Vano gimana? Boleh diulang? Yang mana ya tadi ya? Kalau ngabarin banyak ya. Kalau ngabarin setiap saat, kamu tuh orang yang penting gak sih? Terus tuh orang yang harus setiap detik-detik gitu nggak? Kalau dalam hubungan kalian lah. Ya gitu sih sudah dijawab tadi ya. Penting banget gitu. Komunikasi yang baik tuh jadi kunci. Karena ada suatu juga hubungan. loh orang yang nggak suka dikabarin, maksudnya tuh ngabarin tuh kayak biasa aja gitu. Kayak si artis Grita sama pacarnya tuh mereka kayak jarang banget memang sih walaupun satu kota tapi kan namanya ngabarin tuh harus penting. Mereka kalau dalam hal yang kayak gitu nggak kayak biasa aja gitu loh Mas. Kadang gini, kalau ngabarin sih tetap wajib ya. Maksudnya tetap ngabarin aku lagi sedang apa gitu tetap wajib. Cuma ketika nanya yang berulang-ulang katakan ya kan. Kayak lagi apa? Udah tak jawab. Lagi apa? Satu sampai lagi apa? Lagi Sampai apa 10 lagi? gitu kan. Karena nggak ada topik lagi tuh guys. Topik lagi itu biasanya. Pertama ketika elder ini apaan sih kan ya bener-bener. tetap kan ini aku lagi kerja ya kan. Namanya fotoin gitu ini aku kerja Biasa ya kan. saya Ya kan. Mungkin percaya ketika percaya cuma lagi bosan kita ada itu kan. Bosan. Ya aku akhirnya juga aku tanggepin lah, oh nih mungkin lagi jenuh ya aku tanggepin ya kan. Meskipun balasnya 10 menit kemudian. itu sengaja itu. Gak ada lagi waktunya kan gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Terus kalau menurut Mas Gary tuh ngerasa lebih posesif nggak sih kalau selama menjalani LDR? Ya. Atau lebih posesif mana nih? Ketika LDR atau pas yang satu kota? Atau nggak ada posesifnya sama sekali? Kalau aku jujur ya. Iya. Boleh jujur ya? Kalau waktu belum LDR dia masih safe ya kan. Tapi kalau LDR aku yang masih safe. Iya nggak, betul nggak? Apa tuh posesifnya dari kamu? Bentar nanti di rumah. Aman. Memang aman. Emang Saya ini ada cekcok gitu kan? sebenarnya Iya, posesifnya cek di tuh dalam artian gini. Posesifnya tuh saya tetap ngabarin. Kan ngabarinnya itu bukan berarti kamu sama siapa ya kan, kamu jalannya jam berapa pulangnya ya kan. Posesifnya tuh kalau misalnya nggak ada kabar, nah itu loh ngilang gitu kan, nyana kemana, paketannya habis apa gimana gitu kan. Posesifnya dalam artian aku posesif untuk melindungi, jadi kayak sewajarnya katakan nyana kemana gitu kan, ngabarin gimana, apakah kegiatannya tuh aku kan khawatir katakan dia katakan lagi keluar gitu kan, kok nggak kabarin sampai rumah ya kan. Nah itulah salah satunya sih. Bukan dalam artian aku posesif, oh kamu jalan sama siapa, hati-hati lo gini-gini, enggak. Karena sudah semakin lama semakin dewasa saling percaya ya sudah sih ya, bukan dalam artian kamu jalan sama siapa, itu kita udah fase-fase kayak gitu kita lewatin kayak gitu sih. Gitu. Kalau Fano lagi posesif siapa? Posesif sih Kamu nggak posesif nggak? ada. Oh nggak ada, jadi kan nggak ada sama-sama posesif. Posesifnya sewajarnya aja sih ini. Kayak bikin hoodie gambar kamu. Itu bukan posesif. Menurut aku itu posesif. Itu Ya. itu hanya bucin. Itu kepaksa mungkin ya. Membucinkan. Apa itu gara-gara promo no? Aku mau dong gitu. Enggak,
tapi aku udah cerita nih. Ada teman aku kan waktu kuliah, dia LDR, dia pacarnya tuh ceweknya tuh di Jakarta, dia di Palembang di Unsri waktu kuliah nih, udah lama, sekitar 4 tahun yang lalu lah. Jadi ceweknya nih posisi bener. Dengan apa? Dengan kami yang sebagai teman cowoknya cowok pun, dengan cowoknya pun cemburu. Jelas gitu kan. Apa curigaan itu kan. Ya gimana kan? Kalau kayak gitu kan susah. Kalau pacaran kayak terlalu mengekang ya, mengekang. Karena aku juga pernah nemuin tuh Mas. Tapi itu bukan LDR, kayak satu kota. Jadi bukan boncengan sih, boncengan, tapi karena itu case-nya kita pergi rame-rame. Ya karena kita pikir ya kita tahu dia itu ada pacar, tapi kita nggak tahu kalau ini ceweknya sih yang posesif. Nggak tahu kalau cewek itu seposesif itu. Ya udah akhirnya yang pertama tuh karena nggak tahu tuh akhirnya cewek lah yang bonceng sama dia. Menurut kita biasa, kan lagian juga itu umurnya agak jauh sih kan. Balik dari situ langsung dipermasalahin sama cewek. Wah, udah berarti dari situ kita tahu berarti ini cewek cemburuan posesif. Ya udah, pas ibadah GP lo ibadah GP berarti ini ibadah GP berarti anak GP kan? GP nih ketahuan nih. Aku bisa cari tahu dong ini. Terus pas mau pergi ke ibadah GP, ya udahlah kamu cowok aja lah yang nebeng sama kakak ini, aku bilang kayak gitu kan. Ya kita kayaknya aku tahu deh kayak ini nih. Siapa nih? Aku pernah diceritain nggak ini? Aku nggak tahu ya. Terus pas karena kita mikirnya karena yang nebengnya cowok pasti nggak masalah dong ya, kan nggak bakal posesif lah. Misalnya ngapain sih cemburu sama cowok? Selesai ibadah GP disemburin lagi Mas, ya ampun. Ya udahlah nggak usah ada lagi sama mereka gitu. Sebenarnya kalau posesif kan ada banyak macamnya ya, banyak artinya gitu kan. Bisa aja kita dia posesif itu untuk melindungi itu bagus sih, ya kan. Ada lagi ketika posesif itu mengekang. Artinya mengekang tuh mungkin dalam satu arti dia ngekang gitu kan, ya kan. Tapi kalau saya malah posesifnya untuk melindungi, ngover gitu kan. Kamu udah sampai rumah belum? Itulah sih ya. Kamu di mana sekarang? Bukan artian untuk ngekang. Nah, beda lagi ketika jealous. Jealous itu kalau misalnya nih ya, kalau range anak-anak katakan jealousnya, ih kamu kok jealous sama dia sih gini. Kalau aku jealousnya beda lagi. Jealousnya kenapa? Ketika katakan dia bilang, aku jealous sama Nana nih. Aku jealousnya kenapa? Aku nggak ada di posisi itu bisa nemu sama Nana. Gitu. Iya. Kan? Pasti Mas Gary iri nggak sih lihat iri jalan banget sama pacarnya gitu kan? Iri banget ya kan. Apalagi katakan ini, akan istriku bilang ya, aku lagi sama anak-anak GP nih, aku iri banget nih ya kan. Apalagi anak-anak GP yang di Semarang ya kan. Wah, kan aku kangen banget gitu kan ya. Irinya di situ, nggak bisa ngomong sama anak-anak GP ya kan. Suasananya nggak susah dicari gitu kan. Gitu sih aku irinya di situ. Lebih ke iri, nggak bisa ada di samping pacar kita gitu ya, kan ya. Posisinya ketika aku lagi ngomong sama anak GP ini di rumah ini ya kan. Wah, ya ampun aku jelas banget, aku pengen di situ ya kan. Nah, irinya di situnya sih seperti karena itu. kalau kita semakin deket dikekang tuh pasti makin liar gitu. Iya, bisa. Makanya biasa-biasa aja sih kan kayak gitu. Lagi ngomongin posesif lagi nih Mas. Kalau Mas Gary sama kakak aku tuh pernah kayak sepegangan sosmed gitu nggak? Enggak pernah. Enggak ya. Dari awal pacaran. Dari awal nggak pernah pegang sosmed. Ribet soalnya. Kayak admin aja ya kan. Kan siapa tahu kan Mas Gary mau tahu gitu. Jadi katakan dia punya sosmed pun, aku juga punya sosmed, dia dibuka silakan buka aja ya kan. Dan apalagi kita kalau udah friend kan, ketika udah temenan dari zaman dulu kan zamannya Facebook ya nih. Dari zamanku maksudnya loh. Zamanku di zaman Facebook kan, ketika mutual dengan ini katakan wall to wall nge-wall nih ya kan. Dulu kan tahu ya kan, dia juga tahu, ya udah biar aja ya Mas. Kita terbuka tapi punya privasi masing-masing gitu kan. Meskipun kita punya satu akun, satu akun saya ngehargai dia ya kan. Nah itu privasinya dia kok. Katakan aku punya passwordnya dia itu loh, walaupun aku punya, ngapain tak buka ya kan. Iya benar. Katakan ini siapa, malah ketimbulan pikiran-pikiran curiga kayak itu, malah kepikiran kayak gitu sih. Karena kita gitu cari tahu, jadi kan bisa nimbulin masalah gitu. Curigaan jadinya kan. Curigaan benar-benar. Ngucapin selamat ulang tahun Mas Gary, nanti dilihat itu ini siapa nih yang ngucapin Facebook padahal. Karena cewek tuh instingnya kuat banget loh Mas Gary ya.
ya kan. Jadi hati sama perempuan pandai-pandainya laki-laki menyembunyikan pasti ketahuan sama perempuan. Kalau Vano pegangan sosmed gak? Dulu sih sepegangan, tapi sekarang enggak. Kenapa enggak? Enggak, lupa password soalnya. Terus enggak minta lagi gitu passwordnya apa gitu. Enggak sih, sampai sekarang sih belum nih. Tapi kalau Lady pegang e-game. Enggak tahu juga sih, kayaknya pegang ya. Oh jadi Lady yang Cuma aku aja yang lupa Tiba-tiba passwordnya. followernya dia hilang semua, yang di blok semua. Tau-taunya tuh, kok nggak ada follower? Perasaan aku nge-follow ini kemarin ya kan, nggak jadi lagi ya kan. Oh gitu. Kayak kalau Lady meriksain gitu ya. Hah? Enggak sih, cuma lihat notif-notif aja kan. Oh, roti. Kadang kalau sepegangan, ini lucunya ya, kalau sepegangan akun itu kan ntar kepencet lah notifnya kan. Tap, kepencet, kebaca. Aturannya kita nggak mau baca. Ya, jadi alasan kenapa susahnya pegangan itu sosmed ini. Iya benar. Dari tadi ditanya terus, coba kamu nanya. Oh, dia nggak nanya aku sih, dia nggak nanya aku. Ih, baru mau nanya. Oh, benar nanya. Nanya apa, Noh? Halo Ingrid, pegangan sosmed nggak? Sama siapa? Sama siapa? Kalau aku nggak sepegangan sih, tapi nggak emang tidak, tapi tuh dia ngasih password. Ini kalau kamu pegang aja. Kalau emang buat apa? Aku bilang kayak gitu kan. Ya dikasih kita buka dong. Tapi emang cuman kayak Wanita. Ada kesempatan kan? Ya enggak. Tapi sekarang lihat ya kan, ada yang lebih penting lagi daripada password apa ya, medsos. apa tuh? PIN ATM. Itu lebih horor, Mas. Lebih horor ya. Iya. Lagi PIN M-banking ya kan. Aduh. Dikasih tapi dia yang ngasih. Oh iya. Kan ada orang yang pengen tahu kan apa sih pin ATM kamu, kalau aku enggak gitu. Oh enggak, kalau ketika pacaran aku enggak ngasih karena itu kan finansial kan dari Iya, benar, masing-masing. dari sendiri. Seperti itu. Kalau sekarang Kalau ya udah sama istri ya mau wajar. nggak mau ya kan ditodong ya kan. Langsung Tahu. Berapa nih Mas? Berapa? mau dibuat masakan nggak nih? Belum ada keterbukaan dong berarti ini. Tahu semuanya kartunya aku tahu semua ya kan. Kalau berarti Mas Gary tahu kartu kakak, kita kayak nggak tahu kartu Mas Gary. Ya ada yang nggak tahu kayaknya sih. Aku apa lagi? Kalau aku ya karena tadi dia ngasih tahu, ya udah aku maksudnya cuman pegang, tapi jarang juga sih aku buka periksa kayak gitu. Tapi kalau sebelum aku memang bukan tipe orang yang suka meriksa. Tapi kalau dia meriksa handphone aku ya udah aku periksa balik. Berasa kayak satgas aja kamu ya, kayak KPK ya dia kan. Benar. Buat surat ini, surat panggilan untuk meriksa HP. Karena emang ngerasa sih kayak waktu pegang sosmed ada yang misalnya ada yang kita curiga ya nih, pantau terus misalnya kayak gitu kan. Makanya lebih baik nggak usah pegang sama sekali sih. Aku yang lagi dipantau tuh apa coba? Apa? Ini Saldo. Shopee. Aduh, memang parah ya. Kayaknya Mas Gary lebih Iya, aduh. belanja daripada kakak. Betul. Betul nggak? Oke, Kayak sepatunya ini baru loh ini. oh ini beli di Shopee. Kok ya? tahu? Tahu nggak ya? Lihat cerita aku ya. Aku beli ini nih, ya kan? Lagi promo gitu kan, beli 3 dapat 50%. Udah susun, aku mau beli ini nih kan. Aku minta 1 dong ya kan. Ya udahlah, terpaksa ya kan, mau nggak mau ya kan. Dia kan tawarin kan, ambil yang paling mahal dia kan. Astaga. Ya udahlah. Kesempatan. Iya. Ambil yang Untung udah paling nikah ya kan. Kalau belum mah enggak ya kan. Oh gitu. Ada ketahuan di sini. Kebuka dong unek-uneknya nih. Iya, Lama-lama kebuka semua ya. Jadi kalau Mas Gary sama pasangannya lebih suka teleponan atau video call ya? Video call. Video call. Video Kenapa? call. Karena bisa ngeliat wajah, ya kan udah canggih sekarang ya kan. Oh iya. Di Lebih- kos udah ada wifi gitu kan, kita manfaatkan, di rumahnya dia ada wifi ya kan, dimanfaatkan. Dia kan bisa lihat, katakan video call nggak cuma dia aja ya kan, sama bapak ibunya, sama abangnya, kayak gitu. Jadi bisa kelihatan semuanya. Berapa lama Pak? Berapa maksudnya yang waktu berapa lama gitu? Maksudnya
seberapa lama video call-nya, durasi. Ribet ya. Durasi Lagi- video call paling lama gitu. Berapa? Sejam? Oh nggak betah soalnya video call ya. Soalnya nggak betah. Nggak sampai. Serius Nggak, sejam? bener. Itu ada billingnya nggak sejam? Enggak. Jadi kalau video call, telepon itu enggak aku tipenya enggak begitu suka megang HP kayak gitu terus telepon-teleponan gitu kan. Menurutku enggak sampai segitu kok. Telepon pun 2 jam tuh enggak pernah, sejam tuh jarang Serius banget. lo? Serius. Lanjutnya game soalnya. Iya kan gini kan ya. Dulu kan video call kan masih belum bisa nyambung ke kata yang lain ya. Belum WhatsApp yang paling baru kan. Iya. Udah ya kan. Kenapa sih ya kan? Aku lagi YouTubean. Aku lagi nonton Korea. Oh dia itu waktu itu. Punya alasan masing-masing Iya. kan gitu. Nah, tetap satu lagi kan. Panas megang HP itu, ya kan. Walaupun dikasih tripod juga macam gak enak juga gitu kan. Atau kita juga pengen istirahat, ya kan. Apalagi kata udah pulang kantor capek gitu kan. Video callan megang gini, ketiduran mah jatuh sendiri HP-nya gitu kan. Iya, Itu sering banget sih kayak gitu. Tapi wow banget sih itu nggak nyampe 1 jam. Karena ya Soalnya gak ada di Oh sorry, kok Iya. karena nggak ada topik kali ya. halo, ya kan, udah makan, udah ya kan. Lagi apain? Jadi balasnya tuh sambil ngantuk aku. Ada kali itu sengaja loh. Oh enggak loh. Main game. Bilang mau tidur tapi main game. Ya. Karena masalah besar itu ribut para orang pacaran tuh gara-gara cowoknya main game. Ya nggak sih? Padahal sih itu lumrah sih. Iya sih, Cuma ya aku kadang-kadang juga kayak gitu sih. alasannya aja itu. Iya. Tapi nggak masalah sih kalau mau main game atau yang penting dia jangan lupa waktu. Iya, Gitu. iya, Kan betul. tapi ada pacar aku juga. Kayak gitu. Jadi kalau udah main game, aduh ya, apalagi main Mobile Legends. Iya. 1 jam. Lebih. 1 jam. Berjam-jam sampai kamu nih kemana sih? Mulai kita timbul posesif. Ya kan karena hal-hal begitu jadi munculin jiwa posesif. Iya. Karena nggak ngabarin tadi. Bisa kan. aja katakan dia curiga katakan. Ya, makanya tuh balik lagi ke pasangan masing-masing. Iya, Kalau kamu udah percaya sama pasanganmu dan kamu tahu oh dia nge-game ya udahlah ya kan. Tapi kalau aku harus bilang dulu mas gitu. Dan aku juga bilang sama dia kan. Tamatin ya, aku game mau nanggung ya kan gitu kan. Bener loh, lagi war gitu kan ya. Aduh telepon tak reject ya kan, pulang balik ya kan. Siapa lagi game di teleponnya kan. Habis itu telepon lagi gitu kan. Memang kayak gitu juga kalau aku lagi main game kan, ditelepon, "Ya ngapain sih?" Telepon kan. Kecil. Aduh. Kan kalau telepon kan suka nge-lag gitu kan. Nge-lag ibaratnya. Biasa gitu. Nge-lag. Kenapa nih nge-lag nih? Ada telepon. Langsung reject. Iya, kalau di awal ngomong mau main game sih ya nggak bakal aku telepon kalau aku, kecuali dia nggak ngabarin baru aku tahu. karena nggak ada kabar tadi Iya. kan. Kalau Vano durasi paling panjang video call. Kamu suka video call atau telepon dulu? Telepon sih, soalnya nggak bisa video call HP saya. Lagi rusak. Berapa lama durasinya? Paling 1 jam. Yang benar. 1 jam. Ya, bener. Soalnya nggak ada yang dibahas lagi kan. Tapi aku nggak percaya karena dia bucin. Enggak sebutin itu Itu juga. kita telepon apa voice call itu no, ya kan? Kamu Iya. Voice note. dia rekaman dia. Voice note. Jadi telepon. Tapi emang beneran nggak lebih 1 jam ya. Enggak, 1 jam. Enggak sampai 2 jam. 1,5 jam tuh udah 1 jam lebih lah ya, nggak nyampe 2 jam. Wow, boleh sih. enggak ada. Karena menurut Kamu aku berapa tuh- lama nih? Kok dari tadi kok tepuk tangan sih aku heran ya kamu loh. Kita ngomong sejam tuh udah cukup. Iya, itu panas ya kan. Iya makanya. Kayak aku telepon itu ya, aku telepon kalau misalnya telepon biasa, aku lo speaker pakai volume paling kecil kan, Iya. tinggal tidur. Kamu kalau telepon kalau mau tidur mending dimatiin, kecuali video Iya, call kan. ya kan. Aku bilang gitu kan, lampunya udah aku matiin ya kan. Aku kan sering banget tanya sama dia nih kan. Lampunya udah lampunya udah aku matiin, silau ya kan. Aku matiin ya kan. Tidur, video apa, speaker ya kan. Dia sambil ya. Itu marah ya. Makanya lagi Ini kangen. orang lagi kangen ini. Mas Jerry-nya mau gitu. Kalau Ingrid sendiri nih, teleponan atau Aku- video call? Video call saya lebih senang karena ya lihat langsung kan wajah pasangan kita. Tapi kalau sejam tuh menurut aku kurang.
kurang. Makanya Ternyata ada lebih bucin ya. bucin sih itu ya. Tapi makanya aku kaget kalian tuh lebih, saya nggak nyampe 2 jam. Bahas apa? Bahas Apa aja sih? politik kayak- biasanya. Bisa aja loh. Politik. Harga sahamnya sekarang kayak aku turun ya. Banget ya tau. Ini kemarin direkturnya ini tahu nggak? Iya. Tapi kayak lebih kebahas hari ini ngapain, nanyain aktivitas gitu kan. Itu udah jalan berapa lama Ngrit emang itu? Yang ini yang kamu video call ini. Oh, bukan yang sebelumnya. Kalau masih awal-awal sih oke lah ya kan. Kalau Vano udah 4 tahun, aku udah 7 tahun ya kan. Aku ini udah 1 tahun. Oh ya wajar lah. Tapi ini kan udah nggak LDR lagi, jadi jarang. Nggak ada lagi itu udah putus apa? Salah. Apa? Salah. Oh, Maksudnya masih udah jalan. satu kota. Oh ya syukurlah ya kan. Tapi udah ganti yang barunya lagi no ya kan. Aduh ntar berantem ya berarti. Gara-gara aku ini ya. Doni tolong di-cut dong Doni. Ini kalau ganti-ganti ya. Kapal bukan pertikaian ya. Enggak lah, bercanda. Tapi udah satu Palembang lagi kan. Udah. Berarti nggak usah video call lagi selama Langsung ketemu aja langsung lah. ketemu gitu kan. Tapi Kalau kadang kangen- pengen juga sih, karena kan maksudnya balik Palembang juga walaupun satu kota kan, tapi jarang ketemu dan juga punya aktivitas Iya, masing-masing. bener. Kadang tuh pengen, apalagi misalnya kalau nggak ketemu nih mas, ya sekedar video call, Iya. dia nolak. Tapi kalian tiap hari ketemuan gitu apa gimana? Nggak tiap hari. Nah nggak masalah sih ya kan. Iya. Ketika ngabarin pun kalau nggak bisa ketemu ya video call ya kan. Tapi nggak nyempatin waktu aja, asal nggak di tempat kerja video call, lagi di proyek itu video call itu. Aduh itu mengganggu banget Ya, sih. apalagi kamu lagi kerja, katakan lagi masak gitu video call ya kan. Aduh lagi motongin nih kan. Jadi bumbu tuh handphonenya. Jadi lauk. Dia masukin kemana baskom ya kan. Kuali mas. Kuali. Baskom tuh nyuci. Kuali bener juga loh ya. Berarti Mas Gary tipe orang yang lucu nggak sih kak? Kayaknya dari tadi tuh ngelawak kan. Kalau di hubungan Lucu nggak ya? lucu nggak? Oh lucu. Berarti bagus sih, ada yang menghidupkan suasana. Iya sih. Soalnya Iya. aku tuh orangnya serius, dia lucu, jadinya seimbang. Oh, iya, benar-benar. Jadi klop lah. Ah, benar. Yang susah tuh Yang kayak- ketemu serius sama serius. Iya, kayak aku. Itu susah. kulit muka itu tuh udah Kadang kita udah mikirin nih harus lucu apa. Ya, Akan kalau kadang betul. agak susah ya. Terus misalnya aku udah lucu, diem aja deh. Satu lagi Ngrit ya kan. Apa tuh? Kalau nggak sefrekuensi deh ya kan. Oh, iya. Katakan kamu lagi ngomongin ini ya kan, dia langsung frekuensinya beda lagi ya kan. Kayak aku tadi ngomongin apa ya, nggak masuk ya kan. Nah itu loh ya kan. Benar. Gitu lah. Kadang kita ngomongin apa nggak ditanggepin. Padahal kan kayak cewek tuh pengen ditanggepin lah gitu kan. Iya nggak sih? Iya nggak sih kak? Aku nanggepin terus kan. Saya cewek lagi curhat, tapi cowoknya nanggepin biasa aja gitu. Itu ya udahlah. Saya cuman tahu aja masalah kamu, tapi nggak ada jalan keluarnya lah gitu. Tapi cewek tuh pengen banget berharap Bener itu, ditanggepin. Tapi cewek pacar aku tuh kayak gitu loh. Oh gitu. Kita teleponan nih, cerita panjang-panjang. Aku cuma jawab apa? Oh iya ya. Kesel itu Kak. Kesel itu pasti kesel. Kau nih ya bahasa paling. Wah, aku juga suka sering kayak gitu, kayak coba tanggepin omongan aku. Ya udah, kan aku udah baca. Coba kayak gitu. Tapi aku sih sebisa mungkin nanggepin ya. Nanggepin, katakan dia topik yang bahas apa gitu aku bisa nanggepin. Tapi kalau ada satu yang nggak bisa aku tanggepin, Apa? Apa tuh? Korea. Wah, sama. Beda. Pendapat kita. Aku ya, dia bilang gitu, ini siapa mukanya sama aja semua ya kan. Kayak tadi di jalan itu kan. Itu yang apa lihat di iklan itu kan di Polda tadi ya. Di Polda itu kan gini. Siapa kan ya? Siwon. Setauku kalau misalnya Korea tuh cuma Hajiin doang ya di full house ya kan, gitu doang ya kan. Karena muka Korea tuh sama aja gitu Iya kalau kan orang aku lihatnya nggak, kan. ya aku iyain tuh mah nggak begitu, nggak tahu aku soalnya yang bisa bahas itu. Udah stuck beliau di situ deh. Terus Mas Gary pernah nggak ngerasa di titik jenuh dalam hubungan? Pernah. Terus apa yang dilakuin? Titik jenuhnya tuh apa? Bosen, Oh iya bosan. ya kan? Dan jadi ketika titik jenuh tuh kumpulan dari ketika kita bosen, ya kan? Pergumulan yang ada di dalam diri, katakan kita iri, bukan jelas ya, iri dengan katakan kondisi yang lain, katakan temanku kok bisa ya, mereka bisa tiap minggu bisa kerja bareng ya kan, bisa ngumpul dengan keluarga
bisa ngajak pasangannya, terus bisa berkumpul bercanda, itu yang bikin titik jenuhnya. Tak kumpulin itu ya ampun jenuh banget gitu kan, rasanya tuh kayak ini kapan sih berakhirnya gitu kan. Pernah banget kayak gitu. Terus ketika jenuh gitu dia nanggepin nih ya kan, aku biarin ya kan? Tapi kakak jenuh juga nggak? Enggak sih aku. Oh kakak, wow boleh. Iya, aku jenuh karena apa, di sini aku sendiri loh. Sekarang katakan di Palembang nih ya, sebelum di sini aku di Surabaya. Iya. Di Surabaya itu kebetulan ya puji Tuhan ketemu sama dia karena bapak ibunya di Surabaya. Oh gitu. Iya, ya kan. Terus aku di Palembang sini ketemu sama anak kantor, anak GP, anak kos, 3, udah siapa lagi ya kan. Sekarang katakan bisa mau curhat, katakan anak-anak GP, aku mau curhat sama siapa ya kan. Ya kan, terus anak-anak kantor aku mau curhat sama siapa, mau cerita sama siapa ya kan. Padahal ada kita loh Iya. ya. Mas Gary suka. Ya kan aku kan di sini kan anak Ajak baru. aja makan durian. Itu nggak bisa curhat lah. Ya kan maksudnya pengen curhat sih, tapi kan kayaknya nggak pas deh ya kan. Terus titik jenuhnya tuh pasti ada ya kan, dan dia tahu ketika aku jenuh tuh pasti aku cuek gitu kan. Padahal hari Minggu, hari weekend gitu ya kan, dia tahu. Tapi ketika jenuh pun itu aku bilang aku lagi bosan ya kan, lagi bosan, ya udah mungkin kasih waktu spare time buat yaudah your time gitu kan. Saya nggak harus kontak-kontakan tiap hari gini hubungan, katakan aku udah makan belum segala macam, nggak harus seperti itu sih. Jarang-jarangin dulu Ya, gitu ya. nanti ketika sudah menemukan kembali lagi, oh aku udah nge-refresh pikiranku, katakan oh udah bisa sih, aku bisa kembali lagi, seperti itu sih. Ya kayak gitu. Iya. Itu berapa lama tuh Mas? Paling sehari 2 hari. Sehari 2 hari, tapi Iya. sering muncul rasa bosen gitu. Rasa bosannya itu nggak sering muncul, cuma titik jenuhnya karena ada kerjaan. Kan kita ketika kerja kita harus punya tim supportnya ya kan. Iya, benar. Ketika kerja sendiri itu buat siapa ya, suatu supportnya kan pertama keluarga ya kan, pasangan kita ya kan. Lebih enak kalau pasangan kita tuh ada di samping kita ya kan. Iya. Pulang-pulang ada yang nemenin gitu kan. Itu lagi semangat ya kan. Tapi dalam satu sisi lain, aduh gimana ya, keluarga aku jauh, pasarku jauh ya kan. Iya, benar. Jadi kayak downnya tuh masih ada gitu kan. Aduh mau Kayak apa? LDR juga support tuh paling utama juga sih. Betul ya kan, kita mau ngapain di support seperti itu. Jadi bukan berarti LDR tuh saling was-was gitu ya. Iya. Ya kan, kita memberi kebebasan dan kita support asal itu positif ya kan. Iya, benar. Seperti itu sih. Ya wasok saya juga ada batasannya sih gitu kan. Karena kalau terlalu berlebihan juga kayak tadi maksudnya lebih ke ngekang Betul. pasangan kita. Betul. Dan juga kadang orang membuat alasan bosan itu menjadi alasan untuk mengakhiri hubungan. Benar nggak sih Mas? Ini sebenarnya hal-hal kayak gini aku nggak setuju sih ya. Bosan untuk mengakhiri hubungan ya Iya kan. benar. Kamu nggak mengakhiri hubungan gara-gara bosan. Lah kamu bertahun-tahun tuh ngapain ya Iya. kan? Benar. Ketika udah berjalan bertahun-tahun itu pasti ada tujuannya. Aku bosan, kita putus yuk. Mana ada kayak gitu. Terus ketika udah putus nemu yang baru dong. Nah, Jaraknya tuh deket berarti lagi udah kan. ada niatan dong, berarti Udah dong. niatan untuk Ya kan, kalau misalnya ketika dia udah putus dan katakan jelang 2 bulan atau sebulan dia udah dapat lagi, berarti dia udah niatan. Ya kan? Oh enggak lah. Enggak, maksudnya itu terlalu egois buat mengakhiri hubungan Iya, menurutku dengan itu alasan egois. bosan gitu. Itu sangat egois sekali dengan alasan bosen. Maksudku, kamu hubungan tuh ngapain aja sih kok bisa bosen gitu loh. Lah ngaku LDR aja gak bosen kok ya kan. Iya. Ya kan. Yes, bagaimana lagi ketika saya punya tujuan hidup, katakan ketika tahun 2020 kita ada plan ya kan buat nikah ya kan. Itu tujuan kita ya kan. Goalnya kita hidup bersama. Masa katakan aku bosen nih, padahal kita besok mau nikah ya kan. Iya. Bisa gitu ya kan. Terus ketika udah saya udah nikah ini kan, aku bosen nih ya kan. Masa ya gitu kan, enggak lah. Nah, itulah kedewasaan kita diuji gitu kan. Benar. Betul. Jadi semakin katakan kita semakin lama, bukan berarti lama-lama itu jadi kayak rekornya kita ya kan. Kedewasaan kita dalam berhubungan itu diuji ya kan, seperti itu. Rasa bosen itu bisa dikalahin kok menurutku. Dengan Seperti itu. cara kayak tadi. Dengan- Support tadi. Betul, support ya kan. Apabila katakan nih bosen nih, aku bosen dengan kayak gini-gini terus. Tapi harus bilang juga ya kalau kita Lo lagi bosan. bilang ya. Jangan diem-diem, taunya tiba-tiba putus. Tapi kadang gini, bosannya tuh kadang gini. Katakan dia juga mungkin jenuh ya kan. Bosen, aku ngalihinnya kemana sih? Ya teman-teman GP ya kan, hari Minggu gitu kan.
Kalau anak-anak kos gitu kan, anak ke kantor kayak gitu sih, seperti itu sih. Nah ya pinter-pinter kita ngatur waktu, ngatur teman kayak gitu ya kan. Ya tergantung sih kalian gimana, kalau bisa bosan apa enggak sih gitu sih. Aku sih sependapat dengan Mas Gary gitu. Perasaan dari tadi pertanyaan terdapat terus itu. Satu idem. Satu frekuensi. Kalau Vano dalam hubungannya itu pernah ngerasain titik jenuh juga nggak tuh? Ya pernah sih, tapi sependapat juga dengan Mas Gary kan. Kayak ada tadi satu frekuensi ya. Satu frekuensi ya. Terus? Kan kita pasti pernah namanya titik jenuh. Ya ngatasinnya sih dengan perlu waktu sendiri. Kadang kalau aku tuh keluar dengan teman. Berapa lama itu buat kamu naikin mood lagi biar nggak bosenan lah gitu? Kalau Iya. Mas Gary kan tadi sehari 2 hari lah. Sama 1 hari 2 hari juga. Oh, betul. Nggak lama-lama. Tapi bilang nggak sama pasangan? Iya pasti bilang. Kalau Lady pernah juga? Iya, malahan aku kalau suka nanya dia kan, nggak keluar sama teman-teman kan, teman-teman di sana. Padahal itu tuh ngusir loh, aku mau kamu pergi aja deh sama teman. Bosan aku mau cetan. main. Iya. Dia juga mau main ya kan alasannya. Mau main, kamu pergi aja deh pergi. Salah satu faktor itu. Itu kiat-kiatnya ya no ya. Biar untuk ada waktu mau Main game. bintang gitu. Oh ya, kalau dalam LDR Mas Gary sama Vano nih, ada nggak sih cobaan kalian? Atau pernah ngerasain cobaan terberat? Widih, berat banget nih, kayak berat badan aku nih. Cobaan terberat. Bentar dulu Mas, aku mau nanya juga nih. Apa? Ingrid sendiri nih. Ada nggak titik jenuh selama Oh iya. pacaran? Titik jenuhnya kalau sama ini belum sih. Oh. Iya. Belum, karena kalau bosen tuh juga pasti aku bilang. Tapi kalau aku mungkin kalau bosen kayak perlu waktu lama mungkin. Nggak Seminggu, bisa- 2 minggu? Enggak juga sih. Ya mungkin lah kali ya seminggu kali ya. Karena mungkin perlu waktu me time. Tapi sejauh ini belum sih. Oke lah, menurutku itu wajar sih ya kan. Waktu buat nyendiri itu menurutku masih wajar ya kan. Asal ya sadar diri aja sih. Maksud ditinggal aja lupa sama pacarnya gitu Iya, kan. benar. Kayak gitu sih. Makanya balik lagi tadi komunikasi lagi. yang Benar. banyak. Oh iya, tadi balik yang ke cobaan. Nah, ada nggak tuh Mas dalam Oh hubungan? banyak pasti. Apa tuh? Cobaan dalam kehidupan kami, bukan kita ya, kami ya. Kami itu pertama aja miskomunikasi, ya kan. Tadi bilang komunikasi itu penting ya kan. Nah, ketika miskomunikasi, aku ngomong A, dia nangkapnya B. Oh, bubar semuanya. Bener. Itu bisa jadi Oh, pemicu iya. masalah besar. Betul sekali. Miskomunikasi dan intonasi bicara Iya, benar. itu Menurut sangat pengaruh sekali. Ketika telepon, ya halo, ya. Dengan aku dengan ada 2 nada tinggi, dia nggak terima mungkin ya. Tapi ketika itu aku di lapangan, katakan di jalan gitu iya, ya. benar. Ya karena memang harus pakai nada tinggi ya kan. Karena nggak kedengeran mungkin Betul, kan. pertama itu komunikasi ya kan. Yang kedua kendalanya ya waktu ketemunya. Ya kan, karena saya Palembang, dia Semarang Surabaya ya kan, dia Surabaya Semarang Semarang. Nah waktu ketemunya cuma setahun itu, pulang tuh ketika Lebaran, Natalan ya kan. Berarti 2 kali kan. Iya, terus acara apa ya kemarin nikahan itu kan. Oh iya. Ya seperti itu. Apalagi kemarin COVID itu ya kan. Natal aku di sini sendirian ya kan. Covid kemarin setahun nggak pulang sama sekali Mas? Pulang dua kali ya, 2 kali 3 kali ya. Agustus sama karena Natal mau- nikah ya. Oh karena mau ngurus nikahan itu Betul, ya. Oh, iya. betul. Jadi aku pulang cuma 2 kali ya, itu terpaksa ya mau nggak mau ya kan. Terpaksa. Ya Ada terpaksanya. kita semua juga katakan kita pengen pulang dengan santai, kita harus jalani Kerjaan tes ini sama- segala iya, macam benar ya kan, sih. itu harus paksa banget. Iya nggak sesuai plan. Dan kalau kemarin kita nikah itu ya, nah ini cerita lagi ya, rencana nikah itu aku tanggal berapa sih, 22 Agustus ya. Rencana nikah aku 22 Agustus ya kan. Berkas-berkas sudah masuk ke gereja segala macam, udah siap ya kan, udah DP gedung, DP semuanya. apa namanya, Catering, videographer, ya. catering udah ada sebagian lah ya kan, DP artis segala macam gitu kan, Wah, make up segala macam.
ya kayak mewah gitu kan, artis lokal. Pernikahan sultan. Jadi kayak DP udah di DP semua, ya harus bagi dari DP ya kan. Terus ketika mundur ya kan, ini boleh ceritain Mundurnya nggak? karena apa tuh Mas? Boleh ceritain nggak? Jadi gini, mundurnya kenapa ya kan? Serius. Karena kemarin musimnya COVID ya kan, istriku ini kena COVID. Oh, Sekeluarga, sekeluarga. bapak, ibu, abang, sama kamu ya. Mei akhir itu kan Surabaya. Itu pas lagi awal-awalnya panas-panasnya COVID. Iya, jadi dia masuk rumah sakit sebulan. Oh, lumayan. Dari Juni tuh Juli ya? Mei ke Juni ya? Juli awal. Awal Juni ke awal Juli. Heeh. Ketika masuk sebulan itu kan masuk sekeluarga kan masuk rumah sakit semua, ICU lah ya kan, di Siloam Surabaya. Ketika udah masuk sana, wah jadi cobaan lagi buat aku ya kan. Wah kepikiran banget ya kan. Iya benar-benar. Wah kepikiran banget, jadi aduh ini anak udah masuk kayak gini ya kan, dia masuk rumah sakit ya kan, apalagi sekarang COVID kayak gini kan. Wah bapak juga masuk, ibu juga masuk ya, abang juga masuk rumah sakit semuanya ya kan. Nah ketika itu jadi kayak pergumulan buat aku gitu kan. Wah gimana nih ya kan. Aku Satu udah, sisi kita juga sedih tapi harus nguatin iya, pasangan kita. aku sisi sedih banget ya kan, Iya, udah benar-benar. kepikiran ya kan. Iya. Satu sisi lain, aku telepon kan bapak mama gue kan, itu Elis dikuatin ya kan. Aku teleponan anak GPL, tolong dong ya kan, video call ya kan, tolong dikuatin apa namanya keluarganya Elis ya gitu ya kan. Itu adalah salah satu cobaan ya kan. Iya benar. Pergumulan ya. Diundur jadi Agustus ke Oktober ya kan. Udah pulih ya, keluarga sudah pulih semua dan puji Tuhan sehat semuanya. 1 bulan kemudian sudah kita ngurus, kami pikir kayaknya kita nggak usah maksain di Agustus ya kan. Iya. Daripada ada apa-apa dan masih pemulihan ya kan, kita mundur di Oktober itu. Oktober. Pilihlah tanggal ya kan, aku pikirnya udahlah nyari tanggal yang ada liburnya ya kan. Karena aku udah sisihin kerja, udah ada tanggal liburnya. Nah istriku bilangnya ini tanggal ini ya kan, dipilihlah tanggal 24 Oktober ya kan. Oh ya udah 24 Oktober ya, bla 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 bla, hamin seminggu ya kan. Yang nanyain, kamu nggak sadar 24 Oktober tanggal apa? Ya buat nikah kita kan, mau berkatan ya kan. Ya pikir, emang kenapa pikir kan. Itu kita jadian tanggal 24 Oktober. Jadi selama 7 tahun persis 24 Oktober ketemu 24 Oktober. Itu pas berarti. banget. Dan itu nggak direncanain. Maksudnya aku nggak ada rencana itu 24 Oktober itu kan. Jadi ketika ya kita ketemu 24 sampailah 24 Nikah 24 lagi. juga. 7 tahun persis ya. Salah satu rencana Tuhan juga ya. Oke, salah satu rencana. Harus melalui berapa cobaan dulu Iya. gitu kan. Dan tanggalnya pas, ya, terus harinya juga pas hari Sabtu kan waktu itu. Seperti itu. Ya 24 Oktober kita nikah. Berkatan ya. Ya seperti itulah. Itu salah satu cobaan terbesarnya ya, balik lagi ketika Elis masuk ke rumah sakit ya kan. Apalagi COVID. Kalau masuk rumah sakit katakan aku tipes ya sudahlah ya kan, ada keluarga bisa ditungguin. Iya. Lah kalau COVID, COVID itu juga iya dia sebelum COVID kena tipes di Semarang. Jadi udah down duluan imunnya. Iya, Kayaknya seperti langsung itu. masuk. Heeh. Itu pergumulan banget aku. Mungkin teman-teman nggak kasih tahu ya kan. Saya kasih tahu Juni. Cuma beberapa minggu lalu baru tak kasih tahu ya Itu kan. diajak makan durian juga Kak? Ngasih tahu ya? Oh. Sama kan dulu. Nangka kemarin. Nangka. Bukan duren. Oh, sama kamu makan durian. Ya, sama. Malam-malam ya ya. Ya. Enggak ngajak-ngajak ya. Itu sih. Kak, tapi kalau selama pacaran LDR lah ya, itu pernah nggak sih lagi cobaan atau misalnya ada hubungan orang ketiga misalnya? Sama kita LDR sama hubungan kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Dan kita komitmen kalau ya nggak kita, aku komit juga, dia komit juga keras. Kalau misalnya ada hubungan 3 mending udah aja. Tapi itu udah dibilang dari awal nggak sih? Oh Mas? iya. Iya. Enggak, maksudnya membangun komitmen itu dari awal pacaran dari Iya, membangun komitmen dari awal gitu sih. Dan katakan ya, apalagi aku kan, aku pikirnya katakan gini, aku tuh udah nggak lama, udah ngulur waktu mungkin ya, 7 tahun, lama banget ya kan. Iya, lama. Nggak ngelamar dia, apa pikir ketika dia di Surabaya tuh dilamar orang lain gitu. Aku sudah kedua gitu kan. Aku tanya gitu, kamu lagi ngapain ya kan, gini. Kamu nggak dilamar sama orang lain kan?
Aku sampai sempat pikiran gitu loh, ya kan? Karena kemarin lagi zaman yang kayak gitu kan, pacaran lama tuh nikahnya sama orang lain. Iya kan. Kok nggak dilamar sama orang lain kan? Enggak, ya kok dilamar kenapa? Ya udah terima aja, silakan aja gitu kan. Ya kamunya gitu kan. Sempat itu cuma candaan aja sih kan. Oh, dilamar orang lain Pak gitu sih. Ya, kita kalau misalnya orang ketiga enggak sih? Kalau misalnya kadang ada sampai kadang tiga pun kita mending udah aja. Berarti kan pertama dia orangnya nggak komit. Ya kan seperti itu. Gitu. Tapi dari awal pacaran sampai sebelum nikah tuh nggak ada putus nyambung gitu mas? Nggak ada. Oh, Ada nggak sih? nggak ada. Nggak ada. Ih, boleh. Kalau misalnya udah putus ya udah. Kemarin itu pernah minta putus tapi nggak di-approve, ya udah nggak jadi. Yang minta putus siapa tuh? Duh dia. Lagi berantem hebat ya. Iya berantem aku biasa aja sih, tapi menurut dia hebat gitu kan. Oh. Kan tetap santai gitu kan. Walaupun nggak komunikasi gitu lama ya, ampun nggak. Ketika udah berantem kita jaim-jaiman gitu kan ya kan. Namanya juga jaim-jaiman ya kan. Yang salah siapa ya kan? Kan lu yang salah, bukan dia, kan lu yang salah ya kan gitu. Nggak ada yang ngalah. Nggak ada yang ngalah pasti. Namanya juga udah ego ya kan. Nggak ada bakal yang mau ngalah. Nah gitu. Untungnya tadi ada salah satu yang bisa meredam amarah itu kan. Kalau sama-samanya tadi sama-sama egois, ya bisa sih itu terjadi. Iya. Harus ada yang mengalah. Salah satu tuh penting. Kalau Vano, Apa? godaan atau kamu yang goda orang? Enggak. Dia sih yang soalnya kan dia pacar aku tuh kan sering naik travel ya. Dari sini ke Bengkulu. Pernah ada satu cerita, bukan satu cerita lagi itu. Sudah banyak ceritanya. Baik sama travel. mamang travel ya kan. Untung dia cerita. Kalau travel ya udahlah katakan. Dideketin sama Enggak diabaikan aja. Abaikan aja. Aku Selain- juga enggak ini. selain itu, Hah? coba Mamang coba travel. lagi. Ngomong travel loh ya. Aduh ya ampun Pano. Abis itu ada lagi? Udah sih, paling itu aja. Yang seinget saya. Oh, seingat. Dan kamu Seingat saya. mudah melupakan apa? Ada Kak Aku Juni? mau nanya Mas Gary, selama 2 tahun LDR, pernah nggak mikir kalau misalnya hubungan ini nggak work out? Maksudnya workoutnya? Itu warna Subjek gitu doang. Street workout. Aku tahu maksudnya workoutnya ke olahraga ya. Akankah berhasil maksudmu gitu Iya, kan? nggak berhasil. Oh. Sudah pernah nggak kepikiran untuk nyerah? Enggak sih aku. Enggak, maksudnya gini. Ketika aku pun LDR ya kan, ini karena kondisional ya kan, bukan karena aku pengen egoku, aku pengen LDR gitu kan. Enggak, semua saya yakin semua enggak pengen LDR ya kan, karena tuntutan kerja ya kan, aku dipindah sana dipindah sini ya kan, ya mau nggak mau, dan kita harus discuss dulu ya kan. Aku bilang sama istriku aku bakal ditempatin sekian dan kita bakal LDR ya kan. Banyak lagi ketika kamu udah komitmen dari awal dan bakal akan menjaga hubungan ini ya kan, ya sudah, nggak ada masalah menurutku ya kan, nothing happen, nggak ada masalah ketika kamu mau pindah ke Jayapura, mau ke Aceh ya kan, selama kita masih komit nggak masalah gitu loh, seperti itu ya. Dan katakan aku ketika aku pindah Palembang kira-kira aku bakal nikahin dia nggak ya, katakan itu ya, ini buktinya aku bisa nikahin sih ya kan, berarti ya katakan Komitmen itu ya. iya. balik lagi mikirin komitmen yang sudah dibikin kan. Ya kalau masalah katakan aku pindah terus udah 7 tahun jalan gitu ya, Sayang sia-sia banget, ngapain, kayak. sayang banget gitu loh ya kan. Seperti itu dengan nyari orang yang baru kayak itu enggak, saya nggak tipe seperti itu Karena sih. emang ada orang yang nggak bisa LDR mas. Karena belum mencoba udah. Udah nyerah. Udah Oh, nyerah. iya, Bang. iya ada. Aduh, kasihan ya. Kasihan banget kan. Kayak- emang ada sih, karena kan emang nggak semua, malah dia menyamaratakan orang LDR itu selalu gagal. Padahal enggak dong, contohnya Mas Gary. Iya, Contoh ini buktinya loh. menuju berhasil juga lah ya. Amin ya. Iya, enggak dong. Nah, untuk Ingrid nih, Apa? Kayaknya gantian banyak dong banget. nanya. Tapi benar dulu ya kan. Apa-apa? Karena aku katakan sudah berhasil, aku nanya ke Vano yang lagi LDR, ya kan. Pertanyaannya sama kayak Juni. Lu coba tanyain ke Vano deh. Ya kan? Pernah nggak mikir kalau hubungan ini nggak work out? Hubungannya orangnya
Olahraga kan. Nggak kepikiran sih itu sampai saat ini. Sampai mungkin saat belum. Nah, Malam ini mungkin sudah. bawa dalam doa aja sih. Emang kamu selalu berdoa? Enggak. Jadi kayak berdoa kalau cuma sampai berdoa nggak dikabulin. Banyak loh yang dapat itu. Keceplosan. Kalau dibongkar. Nanti klarifikasi nih Pano ya. Episode kali ini bakal bikin cekcok. Iya. Kalau Mas Gary udah aman, kita ya Aku di depan mata soalnya. nggak bisa macam-macam. Nah, balik lagi nggak? Aku mau nanya sama Ingrid nih. Ada nggak godaannya selama menjalani hubungan? Oh banyak. Wah, apa itu? Adakah orang ketiga atau kamu menjadi orang ketiga? Oh. Bukan orang ketiga sih, mungkin lebih kayak cemburu. Oh, cemburu. Iya, nggak tahu nggak tahu hal yang sebenarnya, tapi malah menduga-duga gitu. Iya. Kepikiran lagi dong Grit, Iya. ya kan? Ini bener nggak sih ya kan dia jalan sama teman-teman futsalnya ya kan? Ternyata dia lagi apa gitu kan? Makanya kalau Vano tuh harus direkam. Harus Biar apa? 1 kali 24 jam. Saham dong. Oh RT dong. Kalau Mas Gary gitu, laporannya harus pakai video foto. Nggak harus rekam juga sih, kadang foto. Oh, enggak, kamu sering ngerekam deh. Itu lagi ini aja. Oh mungkin lagi berantem bang gitu. Kalau katakan laporan pun ya udah nggak sih, ya kan? Aku cuma katakan aku lagi di gereja ya kan, difotoin anak gereja ya kan, itu paling aman ya kan. Padahal itu foto aman. Bener, ya kan? Pengalaman banget. Nah, lanjut Kak. Aku mau nanya nih. Gimana sih cara Kak Gary untuk ngerayain Momen suatu spesial. momen spesial? Kayak ulang tahun gitu. Ya. Ulang tahun Mana atau mau deket ini kan kita mau Valentine misalnya gitu. Valentine. Iya. apa itu Valentine? Bagian jomblo-jomblo apa itu Valentine? Nah, dari dulu gini deh. Mungkin orang-orang bilang Valentine itu kan hari kasih sayang ya kan, saling mengasihi, ungkapan sayangnya. Tapi menurutku itu nggak berlaku, karena kita menyayangi tiap hari menyayangi ya kan. Sama aja mungkin, ya mungkin ada momen-momen tertentu ya kan, selamat dari ibu atau selamat dari ayah gitu. Ya emang tiap hari kita nggak sama ibu sama ayah disuruh selamat pagi apa gimana kan ya. Itu pribadi sih ya sih. Kalau dari pribadiku katakan Valentine ya kita berjalan seperti biasa aja sih ya kan. Ya mungkin ketika dia ngucapin, mungkin dia lebih romantis ya kadang ngucapin Happy Valentine ngirim. Aku Oh ini Valentine ya gitu. ini salah ngirim apa enggak ya gitu kan. Kan bahaya tapi kalau salah kirim. Salah nggak mungkin salah ngirim pun Happy Valentine sama teman-teman yang lain nggak masalah. Oh iya. Kan, tapi kalau Happy Valentine sayang salah kirim kan bahaya juga mas. kan kasih sayang kan. Mungkin sama abangnya ya Oh kan. iya. Sama saudaranya kan nggak masalah ya kan. Atau pernah nggak di ini Kak? Dikirimin suatu tuh waktu dari LDR jauh. kan, waktu LDR kan ada waktu ulang tahun atau Valentine dikirimin atau Tolong coklat. jawab. Ulang tahun aja deh, ulang tahun. Ulang Karena tahun. Valentine biasa aja. Kalau ulang tahun Itu yang nyantol di badannya apa? ya Oh kan? bukan Iya, ini. Oh bukan, dari jadi nih dari siapa mas? Dari dia juga Oh sih. dari dia. Kalau misalnya katakan gini, pernah sih aku bukan nih ya kan. Kayak penuh rahasia. Belum koordinasi kayaknya. Oh iya. Belum di briefing kan. Kalau ngirim-ngirim sih pernah. Ngirim-ngirim sih pernah sih ya, katakan dia ulang tahun. Iseng-iseng nih aku nyari florist di Surabaya gitu kan. Lalu tak bongkar. Iseng-iseng nyari florist gitu kan. Beliin 1 bucket bunga gitu. 1 bucket bunga mawar gitu banyak. Banyak apa dikit? Banyak kan, mawar merah gitu. Merah putih sih. Putih apa merah ya? Lupa ya aku ya. Itu yang putih itu putih waktu ngasih ke 17 siapa? Agustus itu. Nggak itu yang putih ngasih ke siapa? Aku lupa itu merah apa putih ya kan. Saya nganterin si abangnya ya kan. Oh. Ya. Aku kirimin ke dia ya kan. Tanpa dia sadari ya kan. Gak ada namanya. Nggak ada namanya lagi. Katanya selamat ulang tahun. Ya kan, kayak gitu ya. Simpel-simpel hal-hal seperti itu sih ya kan. Bukan berarti dalam momen tertentu kata ulang tahun kita harus ngasih nggak tahu gitu. Oh enggak. Ketika kamu katakan kalau kamu sayang ya kan, ya kasih aja ya kan. Kirimin makanan kayak gitu katakan aku lagi di kantor ya kan, lagi
lagi lembur segala macam, GoFoodin ya kan, katakan pacarmu katakan lagi ngerjain tugas di kos ya kan, entah dia udah makan apa belum ya kan, entah dia katakan lapar apa enggak, kamu ngasih GoFood ke dia, kasih sesuatu sama dia, itu ada nilai plus buat dia gitu kan. Jadi kayak romantis banget ya kan. Dengerin ya pacar kita. Tapi kadang dia katakan gini, aku GoFoodin ya kan. Aku udah kenyang gini baru di GoFood ya kan. Salah momen, tapi tetap dikirim. Aku bilang enggak sih ya kan, besok aja tapi. Sudah disiapin ini, enggak makan ini. Tapi kalau aku misalnya kan dari kalau kata Mas Gary, kalau kamu sayang pasti ngirim gitu. Tapi bisa juga kalau nggak ngirim, kalau aku biasanya ulang tahun video call kayak aku udah siapin kue, happy birthday, nyanyi gitu. Dari kan ya masing-masing kan punya caranya sendiri. Benar itu. Kayak gitu. Terus satu lagi kalau kue ulang tahun, aku nggak suka kue ulang tahun beneran deh. Jadi apa dong kalau ulang tahun? Lebih menarik nasi kuning ya. Tumpengan ya kan. Lebih banyak porsinya. Bener. Oh iya, lebih menyanyi. Bisa dimakan pagi, siang, malam. Bener. Ya nggak? Itulah anak kos. Jadi kalau Mas Gary ulang tahun, kakak kirim tumpeng. Enggak, dia nggak seneng juga kok nasi kuning ya Iya, kan. jadi Mas Gary suka, kakak nggak suka dong? Iya. Ada Itulah kami. saling melengkapi. Berarti Mas Gary ngabisin nasi kuning. Jadi kalau dapat misal pesta kan, pesta dapat nasi kuning, kakaknya kan Ya nggak kamu dapat tahu lah makan. siapa lah orangnya ya kan. Mas Gary yang makan. Kalau nasi kuning kan di sini mungkin jarang ya. Kalau di sini nasi minyak ya kan. Iya, Nasi Dia belum minyak. nyoba, mungkin nggak suka juga ya kan. Nasi uduk dia juga nggak suka ya kan. Kayak Yang gitu. nasi yang berbau-bau Sukanya apa dong? berbumbu. Nasi putih simpel. Nggak suka. Oh, nggak jadi suka. Ya, nasi lidahnya kurang ini. Teksturnya sih. Tekstur. Berarti nggak susah dong kalau ngajak makan. Yang penting ada nasi putih. Nasi putih. Warteg. Ya, Atau- nggak sih. Oh dia senang malahan ya kan. Oh, warteg seneng. Padahal keceplosan tadi. Oh, Makanan kasih ini apa warteg gitu kan. oh berarti Kami masak suka. sih tiap hari sih, ya kan dia masak. Iya. Dia jago masak soalnya dia. Oh, boleh. Oh, bisa Pantesan makin makin sama idaman. itu dong ya kan. Idaman dong. Wanita idaman yang bisa Iya. masak. Ini bisa masak, enak apa enggak ya tetap kita rasain. Enak nggak? Oh, enak banget ya kan. Padahal udah Padahal ditantang. enak. Ini kalau aku nggak bilang kayak gini bisa nggak dimasakin lagi. Besok aku mau masakan ini nggak menu baru aja. Bercanda. Tapi mungkin agak serius juga kali. Ya. Kalau Mas Gary bilang gitu berarti ganti menu kan. Nggak enak. Enak nih. Enak ya. Enak ya. Iya pulang-pulang. Udah lah, sekarang aku nggak mau masak lagi ya. Ngambek nih karena nanti. Aduh. Kalau Vano ngerayain momen spesialnya gimana? Momen spesial. Dulu sih ya. Sama kayak inilah. Kayak ngirimin barang sesuatu kan kalau ulang tahun. Kalau untuk GoFood, Gojek itu kami berdua jarang. Oh, jarang. Jarang. Soalnya kan aku juga di rumah kan. Dia juga di kosan banyak makanan dia. Banyak makanan. Jadi jarang sih kalau untuk di kosan. Kayak tadi mereka ngomong spesial tadi, ulang tahun. Valentine kamu ngerayain nggak? Valentine udah jarang. Awal-awal ya. Awal-awal aja itu waktu lagi bucin-bucinnya. Bucin-bucin kayak Tapi kita anniversary di Sama. wow. Itu waktu waktu anniversary nggak sih? Aku sampai lupa tau nggak anniversary-nya. Nikah aja aku tahu ini kita anniversary, kita 7 tahun kita nikah ya kan. Ternyata kita anniversary ya kan. Iya loh Kak, soalnya kalau sudah lama pacaran tuh Udah nggak lupa. mikirin lagi apa enggak udah lupa ya kayak anniversary-nya. Kayak itu kayak udah jadi hal biasa lagi Iya. kan. Kalau awal-awal Vano kan pertama kali anniversary di lapangan golf. Wih. Di Kenton itu no. Iya kan tadi itu Mas. Anniversary 1 tahun. Keramik gitu. Bukan keramik. Kayak cuman sekali itu ya kan anniversary. Iya, satu kali itu aja jadi. Habis itu LDR. Habis itu udah amat udah. Udah. Kalau Mas Gary
pacaran pernah ngalamin anniversary juga atau enggak? Pernah sih kami. Gimana tuh? Oh, tapi belum LDR ya? Belum LDR ya kan. Belum LDR, ketika anniversary ya sudah anniversary saja ya kan, rayain gitu doang ya kan. Dan aku orangnya nggak begitu suka hal-hal yang romantis. Katanya romantisnya dibuat apa, ditata apa gitu, cuma dia aja senengnya gitu ya kan. Cewek sih memang kalau setipe deh kayak cewek sama Ya, kalau rumah dia itu ulang tahun itu dia udah nyiapin balon sama ulang tahun segala macam. Aku pikirin kalau dia ulang tahun aku nyiapin kayak gini apa enggak ya kan. Itu aja sih. Benar-benar. Kayak gitu. lu nggak nih balon-balon lop-lop. Ternyata cowok kayak gitu ya, romantis juga. Berarti ceweknya yang romantis. Ada tipe-tipenya sih. Ya, Kadang memang kan saling melengkapi itu. Iya, Yang satu nggak romantis, satunya romantis. Iya betul. Itu. Iya. Ya menurut romantis menurut orang kan beda-beda. Iya. Ada cowoknya yang romantis, ceweknya biasa aja. Bukan pintu mobilnya gitu kan udah romantis itu kan. Romantis. Aku pernah nggak sih bukan pintu? Oh, kemarin doang ya. Kemarin dia bawa belanjaan. Dari awal pacaran tuh kak? Dari awal pacaran? Enggak. Itu karena terpaksa. Bawa belanja. Tolong dong kancingin helmnya ya kan romantis ya. Yes. Karena dia nggak bisa bawa ya kan. Bawa belanjaan itu kan nggak bisa dikancingin ya kan. Kirain bawa marble kan? Coba kalau nggak bawa apa-apa, kancingin dong. Kan udah punya pasangan, kancing sendiri dong. Sering kayak gitu aku. Untung sabar banget ya. Mungkin boleh nih kita kali ini masuk ke sesi telepon. Tadi Kita jawab bakal dengan- acak orang-orang yang pernah ngalamin LDR. Ya. Pertama kayak kita telepon Kak Maria kali ya. Ini juga salah satu yang paling lama dan juga oh iya teman temannya Mas Gary Mas sama Gary. Kak Elis juga kenal tuh Elis. sama Kak Ada di telepon. Maria. Sorry. Buat acara aja ngangkat. Iya. Halo, selamat malam Kak Maria. Kan akhirnya video call. Selamat malam. Lagi sibuk nggak nih Kak? Kakak lagi sibuk nggak? Oh nggak juga. Jadi kami ini kakak lagi masuk di podcastnya ngobrol bareng GP Kak. Selamat datang kak di podcast kami ya. Passwordnya. Passwordnya. Oh iya Kak, di bintang tak karena kita Kakak udah tahu kan ya hari ini topiknya apa? Cuman lihat di IG ya tadi. Oh iya, karena malam ini kita bahas Jaga hubungan. iya, enggak Kak, kita hari ini lebih ke LDR. LDR. Nah, pas banget kan kayak Oh my God. oh. Oh iya, selamat dulu buat Kak Maria yang baru merayakan apa? Tunangannya Tunangan. yang bentar lagi mau Happy mengakhiri. engagement. Kak Maria dan Terima kasih. Bang Troy yang bentar. Doanya ya. Amin. Yang bentar lagi mau menyelesaikan hubungan LDR-nya atau masih tetap LDR Kak? Nanti. Ini. Ya masih kayaknya ya. Oh, berat Untuk nih. beberapa tahun ke depan. Oh, masih berapa tahun? Oh, berat nih. Konsekuensi. Yes, karena profesi ya Kak. Iya. Ini Yes, betul sekali. iya. Kasih tau dulu dong teman-teman. Oh ya. Ini siapa? Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, Kak Maria itu mantan vikarisnya yang pernah main di GP Immanuel Palembang, GPIB Immanuel Palembang. dan sekarang udah jadi Udah pendeta. Jadi pendeta. Di mana kak? Di Dumai. Ya, di GPIB Eklesia Dumai, Oh, iya. Di GPI. Kasian Sungai Rokan dan Pospes Kasih Karunia Bagan Manunggal. Lengkap banget tuh. Oh. Lengkap amat. Iya, Pasti lengkap. lupa deh kalau suruh ulang. Karena namanya juga agak susah ya. Iya. Nggak ada di peta. Oh, nggak ada di peta ya ampun. Oh ya, Kak Maria, siap nggak nih buat kita tanya-tanya? Iya. Ya siap nggak siap harus siap lah ya kan. Tadi Yang nggak buat GPI Modal Palembang. oh ya ampun spesial banget. Tadi kita udah ngobrol sama Mas Gary juga, karena Mas Gary juga kan udah pakarnya juga nih. Nah ini kita tanya yang lebih pakar lagi nih No. Waduh. Kalau boleh tahu Kak Maria udah berapa tahun pacaran sama Kak? Mau 3 tahun ya ini. Oh 3 tahun. April 3 tahun. Oh aku kira lebih dari Mas Gary 7 tahun. Wow. Wow. Tipsnya apa aja ya kak? Tipsnya apa aja nih Kak menjalani Hmm. LDR deh?
tipsnya kalau pengalaman aku pribadi itu ya komitmen. Ya Komitmen kan? benar. Kayak Mas Gary tadi komitmen. Iya, karena kan LDR itu ya seperti yang kata orang, LDR itu pacaran rasa single ya kan? Pacaran rasa single. Iya benar. Iya kan? Iya. Karena serba kita sendiri. punya pacar, iya betul. Kita mau ngapa-ngapain sendiri. Mau minta tolong orang lain, apalagi misalnya cowok gitu kan, ya pasti kita juga harus menjaga perasaan pacar kita kan. Iya, Ya kita juga nggak mau, misalnya aku juga nggak mau kalau misalnya pacarku di Makassar dia nganter-nganterin cewek lain, kan juga aku nggak mau ya kan. Jadi Iya, aku juga menempatkan diri sama seperti itu. Jadi kuncinya sih kalau LDR ya, kalau aku sih ya komitmen, tapi catatannya ya kita harus yakin dulu sama orang yang kita komit ini. Komitmen, iya. Iya, maksudnya jangan sampai kita buang-buang waktu sama orang itu kan kalau kita nggak yakin gitu kan, karena komitmen itu kan sesuatu yang penting begitu kan. Jadi maksudnya kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak bisa nerima keburukan dia, atau dia tidak cukup baik untuk kita ajak komit, ya ngapain? Iya benar. Ya kan, tapi kalau misalnya kalau sampai di titik menjalani hubungan jarak jauh, ya berarti orang itu betul-betul penting kan buat kita. Iya kan, karena kalau enggak, ya ngapain repot-repot, cari aja yang dekat. Iya betul. Sama yang jauh. Itu juga jadi cobaan lah ya Mas ya. Tantangan ya. Iya benar, tantangan dalam hubungan LDR itu tadi. Pernah ngerasain ini enggak Kak? Titik jenuh atau Apa tuh? ya titik jenuh dalam masa LDR? Sebelum itu Kak, bentar, sebelum Kakak jawab itu, Apa Kakak tuh? pacaran yang pernah satu kota nggak? Maksudnya sama Kak Troy ini udah langsung LDR atau satu kota dulu? Langsung LDR. Wow, amazing. Berapa lama? Langsung Maksudnya LDR. dari jarak mau ke LDR itu berapa lama Kak? Pertama tuh 4 bulan kan, terus ketemu 4 bulan, ketemunya pun paling nggak sampai 2 minggu. Wah, nggak sampai, boleh dong. Lebih berat sih ini. Berat ini. Nggak sampai, iya. Berat ini. Iya, karena pacarannya kan posisinya kami kan sama-sama GP Bahtera Kasih Makassar. Iya. Tapi nggak akrab, sama sekali nggak akrab. Nah terus dia udah di Kalimantan, aku udah di Semarang waktu itu di Kareson pertama, ya malah pacaran. Makanya orang-orang satu gerejaku malah jadi kagetnya, loh kok bisa Maria sama Troy kayak gitu kan. Nah, tapi justru anehnya gitu, kita waktu sama-sama di Makassar tidak menjalin hubungan, tapi sudah sama-sama merantau baru pacaran. Nah terus ketemunya nanti pas aku mau ke Palembang tuh waktu itu, habis vikaris di Semarang mau ke Palembang, pulang dulu Makassar, itu baru tuh ketemu. Itu nggak sampai 2 minggu. Habis itu ketemunya lagi pas aku peneguhan, cuman 2 hari. Berarti selama 3 tahun pacaran kemarin itu cuma 2 kali ketemu Kak? Ketemunya jarang banget. 3 kali ampun. sih. 3 kali kan, ketemunya tuh di Palembang kan, terus habis itu dari Palembang mau ke Riau ketemu lagi kan, itu pun nggak sampai juga 2 minggu. Ya, Nah nanti terakhir Makassar ini, iya nanti terakhir ini ketemu yang keempat kali. Ketemunya di lumayan pelaminan. Pelaminan. sih. Titik terakhir itu. Ketemunya ditemu keluarga ya, langsung bawa keluarga kita. Iya tuh, itu baru LDR yang keren itu tuh. Kalau Mas Gita ada yang mau ditanya? Tanya ya? Hai Maria. Hai Maria. Iya. Sorry Ding. Hai Bu Pendeta. Bu Pendeta loh. Dapat salam dari Elizabeth. Mau ngomong nggak tuh Elizabeth? Kak Elizabeth, ada Kak Elizabeth nih Kak di sini. Oh ada Kak, halo Iya. Kak Eli. Halo, Nopen. Bukan Nopen lagi, oh Nopen ya dia. Iya, Nopen. Kan belum ini. Halo Nopen. Selamat ya. Halo ya, aduh makasih ya. Gimana nih rasanya? Nanti aja ya. Ya udah, nanti kita video call sendiri. Kayaknya panjang ya. Ya udah gitu. Gimana? Mau nanya apa lagi? Hah? Itu Mi ya. Nanti kayak lebih dalam lagi sama Kak Elis kali Kak ya. Panjang kayak. Jangan di sini lah, nanti
Oh iya benar. Kalau ini ditonton semua ya orang. kan. Kalau buat dari Kak Maria ada nggak tips-tips buat menjalani LDR sampai akhirnya tuh mau menikah nanti? Tipsnya ya itu tadi kan, yang pertama komitmen, tapi catatannya ya harus yakin dulu sama orang yang kita ajak komit ini. Gitu harus yakin dulu ya. Caranya yakin ya doain. Ya kan, nggak ada, kalau menurutku sih dari pengalamanku nggak ada cara lain untuk kita bisa yakin selain dengan mendoakan gitu waktu kita dekat sama dia. Kalau dari pengalamanku sih, aku ingat banget waktu itu Advent 2017 kan, masa raya menyambut Natal itu. Perenunganku itu tentang Maria dan Yusuf dalam perjalanannya dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Nah di situ sebenarnya kalau kita lihat tafsiran atau nonton filmnya tuh, tapi aku lupa ya judulnya apa, itu peran Yusuf tuh luar biasa buat Maria gitu kan. Jadi karena kebetulan namaku juga Maria. dengan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan gitu kan, jadi aku bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan sediakan Yusufku gitu. Dan pada akhirnya awal 2018 itu benar-benar Tuhan kasih Troy tiba-tiba datang. Dan ketika aku tanya-tanya teman-temanku yang lain, dan semuanya tuh setuju begitu. Dan terus juga aku beberapa kali minta tanda lah sama Tuhan, tapi mungkin nggak bisa aku share ya tandanya karena terlalu pribadi. Jadi aku minta tanda sama Tuhan. Jadi aku minta tanda sama Tuhan dan ditunjukin. Dan makanya sampai hari ini pun aku masih meyakini bahwa Troy itu betul-betul yang Tuhan sediakan buat aku gitu kan. Nah jadi itu komitmen. Kemudian kita harus yakin dengan orang yang kita ajak komitmen itu. Terus yang kedua ya jelas komunikasi, apalagi jarak jauh. Tidak perlu setiap hari sih, karena LDR pun itu fasenya kayaknya sama aja ya dengan pacaran pada umumnya. Awalnya romantis banget gitu kan. Iya benar. Lama-lama ya. Lama-lama biasa aja ya. Lama-lama ya udah. Iya benar. Sama aja gitu. Jadi aku pun gitu juga. LDR tiap hari berkabar, tapi lama-lama ya nggak perlu tiap-tiap hari banget. Yang penting kita tahu ngapain, suka dukanya ngapain, apa aja tahu gitu kan. Yang penting terbuka, komunikasinya itu harus terbuka, nggak ada yang sembunyiin. Kalau apa yang kita nggak suka omongin, supaya bisa dicari jalan tengahnya gitu kan. Itu kan kuncinya komunikasi, supaya apa yang nggak cocok, apa yang tidak kita inginkan, yang nggak disuka, itu harus kita diobrolin supaya ketemu jalan tengah. Karena jujur kalau aku sama Troy pernah ikut psikotes. Psikotes apa ya namanya? DMTI ya. Itu tentang apa tuh Kak? Wah, kayaknya sinyalnya nih. Pokoknya iya lanjut Kak. Waduh. Halo? Kayak udah deh. Oke, kita udahin aja. Kayak kalau Kak Maria lebih ke bawa dalam doa. Kayaknya tadi lebih berat ya. Ketemu langsung LDR, ketemunya cuma 3 kali. 3 kali cuma bentar doang ya kan? Iya benar. Kalau Mas Gay kan 7 tahun tapi masih ada sering-sering lah ya. Sekali ketemu seminggu. Iya benar. Itu berat banget sih, lebih berat lagi. Wow banget sih bisa mengakhiri ke jenjang pernikahan. Berarti kayak aku tangkap tadi kalau Kak Maria bilang tuh komitmen dengan orang yang tepat. Itu dengan cara kita minta petunjuk dengan Tuhan gitu kan. Nanti Tuhan tunjukin dia tuh tepat nggak sih buat kita, dengan komitmen sudah kita bikin tuh tepat nggak sih kayak gitu kan. Dan mungkin tadi tips dari Kak Maria. Sekarang sebelum menutup podcast ini, kita mau minta nih dari Mas Gary dan juga mungkin bisa dari Kak Elis. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Kita telepon tapi surprise. Surprise. Ada lagi. Ini siapa nih? Ada seseorang tinggal di Surprise. Oke. Kalau tadi kurang jelas. Halo. Kok suara sininya agak beda?
Iya, kayak Vano tahu ya suara ini ya. Nanti Halo, ini mungkin belum yang tahu ini Lady pacarnya Vano. Vanonya langsung diam loh Lady pas ditelepon. jawabnya bener-bener biar satu irama kita. Biar kelihatan kompak ya. Oh ya. Halo Lady. Bener-bener Apa? Nggak ada sinyal, nggak ada sinyal. Jauh ya sinyal. Jauh sinyalnya, jauh Iya. sinyal. Kalau Lady boleh nggak nih nanya masih betah nggak sama Vano? aduh. Jawab jujur, jawab bohong. Gak usah panik Geno, kamu Neno. Jawab jujur, jawab bohong. Kaki goyang-goyang ya kan. Enggak dari tadi nih Kak. Harusnya Kak nanya Vano dulu baru aku. Oh, kalau Sudah, Vano sudah. bilang tadi Ida katanya. Ini nggak canda. Kalau dia bilang masih. Kalau dari Lady? Iya, kamu lah Kak, lama Kak, betah-betahin deh. Bentar. Oke, Mohon ada. Mbak pakai bahasa Indonesia ya. Kami di sini podcast, Mbak. Iya, kami di sini podcast loh. Aduh. Jangan pakai bahasa Palembang. Nggak di briefing tadi ya? Enggak Oh, iya, diomongin iya. dulu. Anda sebagai punya telepon enggak dikasih tahu. Kayak di sini berantem deh. Oh ya, Vano itu romantis nggak Lady? Enggak pasti. Tidak Kak. Jadi yang lebih romantis pasti Lady. Mungkin Oh, tanggal bareng-barengan jawab nih ya. Tanggal jadian kapan tanggal jadian kalian bareng-bareng? 1, 2, 3. 16 kelas 06 2016. 2000 2016. Oh, Lady. Kayaknya Lady yang lupa gitu. Iya, biasa dia ini kepikiran skripsinya. Oh, skripsi. Oh lagi skripsi ya? Iya, lagi nyusun skripsi. Oke deh. Lady, terima kasih ya. Semoga kalian langgeng terus. Semoga sukses kayak Mas Gary, Kak Alice dan juga Kak Maria hubungannya. Oke? Oke Kak. Oke, dah. Dadah. Kayak wow banget gak tadi? Terkejut gitu. Atau bisa? Kau nggak pengen Biasa. pengen Aku lo yang ngasih tahu. Kau nggak pengen bikin surprise tuh tiba-tiba datang ke sana gitu? Kan lagi skripsi gitu. Enggak sih. Nanti keganggu skripsinya. Oh bener. Apaan sih Nana ganggu-ganggu aja ya kan? Ada niat surprise jadi kritik kan tadi. Ini sudah mau sidang. Oh gitu. Aku datang. Malah tambah grogi kan? Ya udah, buat Mas Gary tadi tips-tipsnya. Ya balik lagi ya, karena kalau kita bilang LDR, pertama kita komitmen. Menurutku nggak hanya LDR ya kan, semua ketika menjalin hubungan maupun dia dalam kota maupun luar kota, yang pertama itu komitmen ya kan. Mungkin ketika mau menikah itu kan nanti ada kategorisasi ya kan, bingkai emas bingkai rumah tangga gitu ya. Iya, itu mungkin nanti kalian dapat ya kalau jadi nikah gitu kan. Amin dong. Amin. Nah, lagi dulu udah tadi. Kalau kita didasarin paling dasar itu adalah komitmen. Komitmen apa? Yaitu adalah komitmen kalian dengan pasangan kalian, ya kan? Nah itu komitmen apa jenis kalian bagaimana, ya kan? Menurut kalian itu fair, adil, ya kan? Katakan menurut itu kalian nyaman, ya itu berdasarkan kalian. Kita nggak bisa nentuin komitmen seperti apa, seperti itu kan. Dan komitmen pun ya bisa dibangun katakan dari diri sendiri juga ya kan. Oh ketika saya komit dengan ini ya kan, bisa nggak sih dilakuin sama diri sendiri ya kan. Oh aku komit deh, aku bakal ngabarin segala macam bla 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 ya kan. Sebelum kamu ngejudge orang lain, sebelum kamu ngejudge pasanganmu, kamu lakuin dulu ya kan, seperti itu. Harus memberikan contoh dulu Berikan ya. contoh dulu ya kan. Jangan hanya menuntut tapi nggak bisa memberikan contoh. Betul, ya kan. Ya balik lagi komitmen, kedua komunikasi, ya kan. Komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik. Bukan berarti komunikasi setiap hari, setiap saat, ya kan. Betul. Seperti itu. Balik lagi tadi, apakah Kak Giri itu tiap saat komunikasi? Oh enggak, ya kan. Balik lagi komunikasi yang baik dan lancar, seperti itu. Nah, yang ketiga apaan ya? Apa ya? Kak Elisa apa? Saling percaya. Saling Saling percaya, ya kan. Saya saling percaya, saya percaya sama Elis di Surabaya atau di Semarang bagaimana, dan Elis percaya dengan saya ada di Palembang seperti ini ya kan. Ya katakan dia tanya, kamu ngapain aja sih di Palembang? Ya kerja, GP, kerja, GP ya kan, badminton ya kan, nah gitu doang kan.
memang sih ya kan ya. Nah kita doang katakan ya kayak gitu-gitu aja sih ya. Dia tahu rutinitas saya, dia tahu pergaulan saya tunjukin nih aku kalau bergaulan sama siapa sih, teman-teman kosku seperti apa, teman kantor seperti apa. Nah, dan kita masing-masing udah tahu membatasi pergaulan yang baik maupun yang buruk seperti itu. Ya kita tahu lah mana yang jadi positif, yang jadi negatif seperti itu. Ya, balik lagi ke kalian masing-masing ya kan. Nah, kita saling percaya ya, katakan oh, aku percaya kok dia katakan dia udah di Surabaya nih, katakan sama siapa ya kan di Surabaya ya kan. Jangan-jangan sama ini ya? Enggak lah. Aku percaya sama dia kok seperti itu. Pokoknya percaya apa aja yang dilakuin sama Kak Elis tuh selalu inilah, selalu dikomunikasiin. Komitmen sama ada satu lagi. Apa tuh? Self love. cintai. Kau nggak kepikiran ya malah? Kau jadi ini. Soalnya kalau LDR itu kan nggak ada pasangan di sekitar kita gitu ya. Jadi biasanya orang-orang LDR tuh karena gagalnya gara-gara nggak ada sentuhan. Jadi kayak nggak bisa ketemu secara langsung, nggak bisa jalan bareng. Nah itu tuh di situ ketika kita sendiri bisa mencintai diri sendiri ya kita nyaman sama apa yang kita lakuin, nggak usah ribetin pasangan. Self love. Nggak usah jealous dia siapa ngapain ya, dia bener gitu. Kurang-kurangin pikiran-pikiran negatif pokoknya. Yes, betul. Benar. Nah, gitu. Kalau Mas Gary ada nggak pesan-pesan buat AGP Yang apa ini? yang LDR dan juga lagi menjalani hubungan lah? Oh, pertama gini ya. Anak-anak GP kan mungkin rentang umurnya masih SMA sampai kuliah. Ya kan. Ada sebagian sudah kerja, ya kan. Nah, balik lagi ketika kalian katakan masih pacaran nih, katakan kalian masih pacaran. Tujuan kalian pacaran tuh apa sih? Katakan buat happy aja, have fun doang gitu kan. Ya itu sih serah kalian masing-masing, tapi perlu hati-hati ketika have fun doang kamu bisa terbawa arus ya kan. Nah ketika pemilih pasangan itu milihlah sebijak mungkin ya kan, bukan karena dia maco, bukan karena dia cantik, bukan karena dia ganteng ya kan. Ya itu sekarang menurutku itu nomor sekian ya kan. Ya itu dari pribadiku masing-masing, mungkin dari first looking ya, oh good looking nih anak ya kan, cakep ya kan, cantik seperti itu. Ya pesan saya janganlah terbuai dengan kecantikan duniawi ini ya seperti itu ya kan. Ada ayatnya. Oh, ada ayatnya. Adalah nggak tahu ayatnya apaan ya. Kecantikan adalah sia-sia. Oh iya. Ya guru sekolah minggu dia ya kan. Oh kan gue sekolah minggu boleh deh Kak, nanti aku tarik. Guru sekolah minggu juga. Ya menurutku balik lagi ketika kalian menjalin hubungan ya kan, apalagi Vano udah 4 tahunan ya kan, Inggris juga seperti itu. Kalian semakin lama semakin dewasa ya kan, semakin bertumbuh dalam iman. Apa yang kalian lakuin ini kira-kira jadi toksik apa enggak ya kan? Hubungan ini jadi membawa dampak buruk apa enggak ya kan? Dan ketika kalian punya hubungan ini tolong jangan backstreet ya menurut saya ya kan? Karena hubungan backstreet ini juga nggak bagus, orang tua nggak tahu gitu kan. Karena walaupun orang tua katakan apa sih, orang tua pengen tahu aja, oh enggak, sekarang itu kita kontrolnya dari orang tua, dari kakak sendiri, dari adik sendiri, dari saudara sendiri, itu adalah kontrolnya. Jadi menurutku terbukalah dengan keluarga, terbukalah dengan pasangan masing-masing. Iya, seperti karena itu. LDR bukan juga tentang pasangan, Betul. tapi juga dengan keluarga. Betul, betul kan. sekali ya kan kayak gitu. Karena sama aja sih membangun hal di LDR dengan keluarga itu juga kita harus membangun kepercayaan kan. Orang tua juga harus percaya dengan kita apa yang kita lakuin di luar di kota kita tersebut itu kan. Oke, berarti bisa diambil kesimpulan nih Vano. Benar. Dalam menjalani hubungan LDR itu kita harus komitmen dengan orang yang tepat. Tadi kayak kata Kak Maria, kalau kalian nggak tahu, komitmen harus minta petunjuk oleh Tuhan, dibawa dalam doa. Bawa dalam doa. Ya betul. Karena percuma kita ngejalanin hal-hal bertahun-tahun, apalagi LDR, tapi dengan orang yang nggak tepat gitu kan. Sama aja kayak membuang-buang waktu. Dan yang kedua kepercayaan. Nah, kepercayaan itu harus saling dijaga, betul. Dan yang ketiga adalah kedewasaan, betul. Kedewasaan selama LDR itu tuh kedewasaan kita tuh benar-benar diuji. Dan juga kesetiaan. Benar. Nah, kesetiaan kita tuh. Terus yang kelima tadi kata Kak Elis, self love. Self love. Cintai diri sendiri. Cintai diri. Bukan cintai ususmu. Bukan.
kita nggak di endorse ya kayaknya. Dan tadi kita nyebutin brand-brandnya. Kalau kita bacain pesan nih ada dari SM kali ya. Tapi ini sebagian intinya aja ya sih ya. Karena tadi udah kita bahas di awal, karena sama aja. Mana nih Kak? Mana Nino? Itu paling bawah. Oh ya. Tapi ini dia lebih ke hubungan pertemanan. Tapi sama aja sih ya. Hubungan teman dan keluarga. Iya, teman-teman dan keluarga. Kalau tadi kan dari Mas Gary tentang hubungan ke pasangan. Ke pasangan. Nah, kalau yang SM ini tentang ke pertemanan dan juga keluarga. Mungkin dia bilang ke lebih be yourself around your friends. Istilah apa adanya, apa adanya terhadap teman-teman kita. Jangan jadi orang yang lain di depan teman-temanmu. Di depan teman kita jadinya A, di belakang teman kita jadinya B gitu kan. Kedua gitulah. Dan yang kedua menjadi orang yang tulus dalam berteman. Karena bukan karena ada sesuatu. Jadi aku mau teman sama Vano karena dia kaya misalnya. Berarti sama aja gak tulus dong ya. Iya. Karena menginginkan sesuatu, Iya. ya kan? Sama aja sih dalam hal pacaran. Kalau kita tahu pacar kita kaya misalnya. Memanfaatkan. Iya benar, memanfaatkan itu juga nggak boleh. Berarti kan nggak tulus kita menjalani hubungan kita kan. Dan yang ketiga nih, jangan lupa mengucapkan maaf dan terima kasih. Wah bener nih. Karena kata maaf tuh sangat berarti juga sih dalam hubungan kita. Iya. Benar-benar. Dan terima kasih juga. Sangat menyentuh. Oh, sangat menyentuh. Iya, karena zaman sekarang jarang orang mengucapkan terima kasih. Benar nggak sih? Orang zaman sekarang udah minta tolong nggak ada kata terima kasih. Benar kan? Nah. Dan yang ketiga, belak-belakan kalau ada yang ngeganjel di hati, kayak lebih komunikasi lagi ya. Apa yang ngeganjel dalam hati kita. Keluarin unek-unek. Oh ya, ngeluarin unek-unek. Jangan disimpan sendiri, terus dipendam, akhirnya mau muncul jadi duri, bumerang buat pertemanan kita atau keluarga ataupun juga pasangan kita. Betul. Oke deh Mas Gary dan Kak Elis, terima kasih buat sharingnya pada malam hari ini. Kiranya apa yang tadi kita sampaikan dapat berguna bagi teman-teman. Oh iya, tadi Vano katanya udah nyiapin ayat Alkitab. Diingetin. Iya dong, ayat Alkitab penting dong. Tadi saya juga baru ngasih ayat Alkitab yang berdua. Apa nih no? Dari Vano dulu. Dari aku dulu ya Kak. Iya. Sebagai penutup, ayat Alkitab dalam hal LDR, berhubungan. Iya. Hubungan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Filipi 1 ayat 3. Dan yang kedua, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Amsal 31 ayat 29. Itu aja. Ini aku juga punya ya. Apa lagi? Dari Kak JN. Kak Juni. Amsal 31 sampai 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Aduh Kak, takut akan Tuhan. Itu kayak tadi ayatku deh itu ya. Oh ya, cuma ini lengkapnya ya. Ya. Cuma nggak tahu itu ayatnya berapa. Oke deh Mas Gary, Kak, terima kasih. Terima kasih. Buat sharing-sharingnya. Terima kasih semuanya. Bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di NBG minggu depan. Dadah.